Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Dan jangan lupa pemirsa, Anda harus tetap konsentrasi penuh dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon, dan juga Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang pengguna narkoba ini tidak layak dipidana. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Karena kita semua tahu, pasti pemirsa di rumah juga pasti berpikir, ini pengguna ini juga harusnya tetap masuk ke jeruji besi ya, atau ke hotel Prodeo nih. Namun dalam pandangan praktisi hukum ini hal yang berbeda pemirsa. Bukan pengguna yang harusnya masuk ke jeruji besi. Namun ini pemirsa yang masuk ke jeruji besi adalah pengedar ataupun bandar. Apa betul demikian? Dan kalau toh demikian adanya, ini regulasi ataupun aturan hukumnya rujukannya dari mana pemirsa? Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan. Dan tentunya praktisi hukum di pagi hari ini yang nanti akan saya hadirkan mungkin bagi Anda ini sudah tidak asing lagi ya. Pokoknya praktisi hukum yang beken pemirsa di wilayah Cirebon, Jawa Barat bahkan nasional. Dan berikut pemirsa saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Tancap gas pemilu 2024. Hasim Ketua KPU, Rahmat Ketua Bawaslu. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian digelar 14 Februari 2024. Tahapan mulai bulan Juni tahun ini. Ini pemirsa Anda juga bisa membaca selengkapnya tentang 7 komisioner KPU dan juga 7 komisioner 5 komisioner Bawaslu. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian hari ini Jokowi tebar bantuan di Cirebon. Itu pemirsa. Kemudian kembali S dan N. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis, halaman Kota Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Nah, DPRD panggil Dinas PUTR. Kemudian jebakan misterius media sosial. Produksi perikanan di PPN Cirebon turun. Kemudian pemerintah Kota Cirebon perketat perizinan perumahan. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Disduk Capil lakukan investigasi. Hasilnya sudah dilaporkan ke Bupati dan Inspektorat. Ya, 19 miliar untuk siltap sebagian perangkat desa. Kemudian garap percepatan cetak IKTP dan KIA. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Tolak kenaikan harga pangan dan BBM. Giliran mahasiswa Cipayung plus Cirebon turun ke jalan. Ya, kalau sebelumnya pemirsa di tanggal 11 April itu dari BEM seluruh Indonesia. Kemudian dampak harga pertamax tak signifikan.
kantor pos mulai salurkan BLT minyak goreng. Ya, rancangan undang-undang ini pemirsa kekerasan terhadap perempuan, anti kekerasan terhadap perempuan ini sah jadi undang-undang. Nah, ini pemirsa tindak pidana kekerasan seksual TPKS. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pancaran Hati Cirebon. Ada ini pemirsa doktor dalam ilmu hukum, ada Dr. Yanto Irianto SHMH. Selamat pagi. Ayah, selamat pagi untuk pemirsa TV Radar Cirebon. Iya, apa kabarnya nih Ayah? Baik Mas Afif. Oke, terima kasih. Ini lama 2 tahun lebih nggak ketemu sama Ayah ya. Siap. Iya, di hari ini kita bisa ketemu lagi ya sama dokter ilmu hukum. Di sebelah Ayah ini juga ada praktisi hukum, pemirsa ada FT Soeharto SHMH. Selamat pagi. Pak Harto. Selamat pagi Mas Afif. Apa kabarnya Pak Harto? Alhamdulillah baik-baik. Oke, sehat juga ya Pak Harto, tetap bersemangat untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, nanti silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung, Anda bisa ke nomor WA atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya langsung ke Ayah nih. Ayah, ini topik yang hangat juga nih pagi ini yang kita diskusikan di Selamat Pagi Cirebon ya. Dari beberapa catatan saya, kemudian juga survei-survei di lembaga pemasyarakatan gitu ya, pokoknya di rutan dan sebagainya nih ya, dan seterusnya. Ini banyaknya yang ditahan, ya kan, masuk ke Hotel Prodeo, ya kan, di Jurujibis ini adalah pengguna narkoba gitu ya, bukan pengedar ataupun bandar. Kenapa gitu ya hal ini bisa terjadi? Dari obrolan singkat Ayah dengan Pak Harto tadi, itu harusnya bukan pengguna gitu. Apa betul demikian gitu? Jadi gini Mas Afif, ini kan salah penafsiran ataupun yang diterapkan pasal oleh para. Salah penafsiran bagaimana? Iya, pasalnya. Ya? Karena pengguna itu 127, dan di sini kalau pengguna kan mesti kan direhab. Di sini diterapkan pasal 112, 114. Orang suka minum berarti kan harus beli minuman. Orang doyan kopi, minum kopi. Di sini yang harus kita luruskan. Nah, kenapa saya bicara ini? Karena saya pernah berhasil di Kuningan 2015. Kemarin juga saya pernah berhasil penerapan pasal 127, 112, 114. Saya banding kalah. Saya kasasi dari 5,5 tahun sampai ke 1 tahun 6 bulan. Itu buktinya ada di Rutan Cirebon. Itu kan upaya kami. Kenapa? Karena harus direhab. Kalau tidak direhab, sampai kapanpun tempatnya di rutan ataupun di lapas itu akan penuh dan mereka tidak akan kapok. Iya. Contoh kecil ya kasus. Pantesan di rutan itu kadang mereka itu ya ada pengguna ada narkoba ditemukan karena faktor itu mungkin ya. Iya, karena 80% banyak pengguna, bukan bandar. Bukan bandar. Kenapa? Contoh kecil ya Mas Afif, di Arjawinangun ada kebakaran. Itu kan masyarakat berbondong-bondong membantu supaya tidak menjalar ke rumah lain. Narkoba pun demikian, undang-undang dibuat untuk ke sana, bukan untuk di penjara. Begitu pengguna diobati, direhab, di Kuningan ada di di daerah Palutungan. Itu kan jelas. Ada BNN, ada tempat rehabnya. Jadi kalau sekarang pengguna semua ditangkapin, di dalam akan menjadi menjalar, jadi bisnis. Ada istilah lempar layang-layang. Sekarang banyak kan, sampai di dalam aja bisa bisnis narkoba. Iya, ya, itu ya persoalannya gitu. Kenapa? Kalau diobati, direhab di tempat yang itu bukan solusi menurut Ayah? Ya bukan solusi. Emang ada ya rujukan atau rujukan nih Pak Toto maupun Ayah, ini rujukan aturannya ataupun hukumnya bahwa ini harusnya bandar ataupun pengedarnya bukan pengguna. Emang ada? Ada, itu di Undang-Undang Narkotika ada. Pasal 54 kalau tidak salah, ya kan. Terus SEMA 04 juga ada. Apabila 0, sekian gram itu mesti direhab. Nah, di sini kan keliru pemahaman penafsiran pasal ini. 112, 114, 127 sehingga bandar bisa berlindung di 127. Semestinya kalau bandar ya di penjara. Nah, sekarang kalau pengguna ya diobatin, bukan digabung dengan satu tahanan yang ada di Cirebon. Ini pantesan tidak selesai-selesai. Ya, gitu ya. Akhirnya apa? Yang ada sekarang ada tahanan narkotika. Semestinya kan tidak begitu, direhab, cari tempat rehab. Apalagi Cirebon sekarang ada istilah tempat rehab
kayak di Jakarta sudah berjalan Cirebon. Oh, ada juga gitu. Ada. Jadi begitu kena obat, kita masuk rehab, akhirnya mereka diobati di sana. Alhamdulillah. Kota Cirebon udah ada. Jadi menurut Ayah solusinya kalau pengguna itu adalah rehab. Rehab, bukan di penjara. Oh. Karena undang-undang juga udah jelas. Nah, dengan dia positif, ada asesmen dari BNN, dari kejaksaan, dari ini kan dirujuk oleh polisi. Dengan dari psikiater kejiwaan. Nah, itu saksi ahlinya dihadirkan dari medis. Oh, saksi ahli. Bahwa betul orang itu pecandu berapa tahun dan diobati. Kan kalau memang masyarakat ada bukan dijauh ya, ada banyak di kampung Mas Api ada narkotika, dipelihara bukan, diambil diobati supaya berhenti. Ya, supaya mandek gitu Supaya ya. mandek kan. Contoh yang saya ceritakan, kita ada kebakaran tetangga kan berbondong-bondong supaya tidak menjalar kemana-mana. Narkoba pun demikian. Undang-undang dibuat tuh harusnya bukan di penjara makin banyak. Gitu ya. Hanya sekarang nggak ada yang jerak, nggak ada yang kapok, malah jadi bandar. Kalau memang itu bandar, lihat aja dari rekening korannya, TTPU-nya, ada nggak bisnis keluar masuknya. Nah, iya kan? Kalau Mas Apif sekarang minum atau sahur minum tajil, kan harus beli. Nggak mungkin tajil datang sendiri ke meja. Iya. Itu pasal 21, 27-nya. Bukan 112, 114 dijadikan satu, brek. Padahal itu untuk bandar, bukan untuk pengguna. Kalau itu digunakan, yang tadi Ayah sebutkan itu, ini diperuntukkan untuk pengguna ya? Iya. Di sidang-sidang itu? Betul. Jadi pengguna 112, 114 masuk jadi 127. Hanya apa? Dari penangkapan, bawalah ke pengadilan. Karena barang buktinya ada, padahal bukan itu. Baik. Bukan itu ya? Iya. Bukan itunya, tahan dulu nih ya. Iya. Saya ke Pak Harto juga ya. Ini pemirsa sering juga menangani kasus-kasus demikian gitu ya. Nah, ini menyambung tadi dari Ayah nih Pak Harto berkaitan dengan kok pengguna, iya kan? Kalau kita survei pasti nih di rutan yang tadi saya sebutkan, di rutan, rumah tahanan, LP, ini banyaknya pengguna, bukan pengedar maupun bandarnya. Mengapa demikian? Tapi tahan dulu nih ya, Pak Harto dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung, pemirsa bisa di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui interaktifnya ya, melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan untuk pemirsa dimohon untuk interaktifnya atau ngebelnya jangan ke nomor WhatsApp, langsung saja di 0231 482138. Saya ke Pak Harto nih. Pak Harto, ini pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan. Mengapa demikian? Jadi begini, Mas Habib ya, di Indonesia ini aturan tentang undang-undang narkoba itu banyak kelemahan, Pak. Banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Di antaranya kelemahannya di antara pasal 111, 112, 114 dibandingkan dengan 127 itu mengandung multitafsir. Jadi penafsirannya berbeda-beda gitu. Di situ kayak sekitar bahasa menguasai. Nah, si pelaku, si penyalahguna itu juga menguasai otomatis, kalau memakai kan pasti menguasai. Nah, itu ditafsirkan berbeda. Jadi saran saya mungkin kedepannya DPR melakukan perubahan dalam undang-undang narkotika ini karena udah tidak sesuai lagi. Tidak relevan lah ya, Pak Harto. Nah, kemudian yang kedua, salahnya itu seorang penyalahguna, orang dianggap sebagai pelaku kriminal, padahal penyalahguna itu adalah korban. Bukan ya, maksudnya pengguna ini adalah korban. Korban, bukan sebagai pelaku kriminal, Pak. Jadi dia yang harus diobati, harus direhabilitasi itu. Nah, banyak di masyarakat ini tidak tahu bahwa pelakunya harusnya siapa gitu. Yang pelakunya bandar sama pengedar itu sendiri, Pak. Ya itu yang harus dihukum berat itu, yang akan merusak generasi bangsa. Jadi kalau pengguna itu wajib direhabilitasi. Ini ada dasar hukumnya, Mas Afif. Apa itu dasar hukumnya? Dasar hukumnya pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Nah, di situ penyalahguna wajib direhabilitasi. Kemudian pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Narkotika sama, itu wajib direhabilitasi juga.
bagi penyalahguna narkoba. Nah, kemudian di dalam prakteknya ada putusan Mahkamah Agung nomor 2089 tahun 2011, dia membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi atau putusan jurik faksi bahwa yang menerapkan penyalahguna sebagai pelaku kriminal dia batalkan putusan MA itu. Jadi MA itu lebih manusiawi, lebih humanis, Pak. Jadi melindungi, humanis, ya. justru kalau nantinya Pak banyak penyalahguna masuk penjara ya, itu bahkan berdasarkan survei itu hampir 80% penyalahguna itu yang menempati penjara itu Pak, kasihan sebenarnya Pak. Bukannya Bukannya Iya, bandar, yang bandar. harus dibahas itu bandar, Heeh. bukan penyalahguna Pak. Tapi kalau merujuk ke tadi itu harusnya bandar Harusnya bandar yang dihukum itu. sama Hukum berat. pengedar. pengedar. Sama pengedar gitu. Kalau penyalahguna itu korban Pak, karena dia udah ketagihan gitulah. Kalau misalnya dia harus diobati adiktif dong. ya? Kalau udah masuk penjara bahkan di sana seakan-akan sekolah penyalahguna malah jadi bandar akhirnya Pak. Jadi sekolah kan disekolahin, jadi dan akan mengakibatkan kerugian negara juga Pak, karena salah menghukum orang. Kan kalau orang di penjara itu anggarannya pasti lebih gede Pak di sana. Jadi buat apa itu, mendingan dipakai untuk Oke, rehabilitasi. Pak Toto pernah menangani kasus demikian? Pernah Pak, saya beberapa kali mengalami menangani kasus ini. Contohnya yang kemarin yang di Sumber, Pengadilan Sumber ya. Ada seorang supir. Batubara. Nah, supir batubara, dia itu dia pengguna narkotika, tapi sama pihak kepolisian sama JPU itu dituntut sebagai pengedar. Akhirnya dia dihukum 5 tahun setengah ya Pak. 5 tahun setengah kena. Nah, terus kita bela di pengadilan tinggi, pengadilan negeri kalah saya Pak. Di pengadilan tinggi kalah. Tapi di Mahkamah Agung ketika kasasi menang, alhamdulillah Pak. Naik ya? Naik, Dia menang. Banding kasasi, oke. Ya jadi itu saya perjuangkan karena saya melihat bukan dari sisi profesionalisme bukan, tapi dari sisi kemanusiaan Pak ya. Saya di sini menangani dari melalui LBH Pancaran Hati Pak Yanto ya. Di situ kita bela mati-matian walaupun tanpa bayar ya Pak ya, tanpa dibayar sepeser pun. Jadi seorang supir duit dari mana? Saya melihat supir dari mana gitu ya, melihat duitnya. kasihan Pak. Istrinya, anaknya masih kecil-kecil, siapa yang biayain mereka? Nah, kemudian harus menjalani hukuman 5 tahun setengah. Apa adil itu Pak di situ? Kan kelihatan kasihan. Siapa yang ngasih makan? Apa negara ngasih makan? Tidak. Nah, di sini Mahkamah Agung alhamdulillah ngasih keputusan yang ringan, begitu diputus hanya menjalani berapa minggu udah keluar Pak, bebas. Alhamdulillah. Dan ketika ditemui orangnya senang Pak. Itu rujukannya tetap ayah maupun Pak Toto itu rujukannya ke tadi undang-undang itu. Ya, ke pasal tadi Pak, Iya, pasal tadi. Dan ada jurisprudensi juga, ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, dan ada peraturan BNN juga ya, di situ ada yang menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Nah, jadi kita harus dalam hal ini Mas Apip, kita memberikan pelajaran kepada masyarakat ya, betul. Yang barangkali ada anggota keluarganya, ada anaknya atau siapanya. Nah, itu apabila dia kecanduan narkoba, segera melapor ke BNN. Nah, agar ketika nanti ada penangkapan dia akan terbebas Pak. Baik. Itu ya, kembali ke ayah. Tahan dulu ya Pak Toto, saya kembali ke ayah ya. Ini kan padahal ada rujukannya ya yang tadi disebutkan oleh Pak Toto itu, dan ayah juga tadi pasalnya juga kan sudah jelas itu ya dengan gamblang. Tapi kan taunya bahwa stigma nih Pak Toto ya, kalau pengguna ini taunya ya ini harus masuk jeruji besi kan? Ya, betul. Nah, ini persoalan demikian karena ini sudah jadi stigma. Ini kan susah juga Pak Toto ya, bagaimana cara stigma ini agar hilang gitu. Menurut ayah, apa yang mesti dilakukan? Menurut ayah, agar masyarakat tahu bahwa pengguna itu adalah korban kan? Baik Mas Abi, jadi gini, kalau memang ada masyarakat pengguna yang ikut-ikutan mungkin karena salah pergaul dan segala macam, itu hubungi pengacara, minta didampingi. Nanti kami kawal dari asesmen BNN dan segala macam. Itu persyaratannya ditempuh sampai ke Rumah Sakit Gunung Jati. Persyaratan itulah yang nanti akan menentukan rehab. Hadirkan adalah saksi ahli dari medis, bukan sembarang saksi ahli.
Yang menentukan sakit tidak kan dari dokter. Oh itu betul kecanduan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Makanya dari pengalaman kita di Pak Toto sampaikan yang kemarin supir batubara itu saya tangani itu kan 5 tahun setengah. Bayangin aja seorang supir nggak punya duit, saya bela mati-matian sampai kasasi. Alhamdulillah kan itu. Di Kuningan juga saya ada mahasiswa tahun 2000. Ayah juga punya Di pengalaman mahasiswa, juga. Apa sampai itu ya? di rehab di Lido. Mahasiswa pegang gajah di penjara. Di Lido di Bogor. Ya. Akhirnya saya kawal dari narkoba Polres Kuningan. Saya kawal ke Gunung Jati, minta asesmen dan segala macam. Waktu itu belum rame ya, asesmen 2015 belum. Saya kawal segala macam udah dilengkapi. Begitu putusan di pengadilan, alhamdulillah direhab. Bukan di penjara. Itu fakta. Apalagi yang ya saya seperak pun nggak pernah mungut. Buktinya ada klien-klien saya yang kemarin supir batubara apalagi untuk bayar saya kan gitu. Yang di Kuningan juga dari ada. mana gitu ya? Makanya banyak teman-teman lawyer untuk konsultasi bagaimana sih bisa direhab. Jadi jangan rehab tuh milik yang punya duit, artis dan segala macam. Masalah kecil pun punya hak. Untuk rehab itu. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Toto. Iya, Pak Toto ya. Sesuai dengan undang-undang kan gitu. Ini harusnya. Nah ini salah penafsiran pasal. Jadi salah kalau penafsiran pasal. 112, 114 bandar berlindung di 127. Semestinya 127 kan untuk rehab. Sekarang yang tadi saya sampaikan, kalau Mas Apip doyan kopi pasti memiliki dan mau ngasih kopi kan beli. Nggak mungkin kopi ada di meja. Kan dibeli. Nah, itulah dipukul rata, akhirnya kopi paste buat acuan bahwa inilah 4 tahun, 5 tahun. Nah, ini yang keliru. Oh, keliru. Mas Toto, ini bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ayah. Ini menarik sekali nih, perbincangan nih. Silakan Mas Toto. Jadi gini Mas Habib, jadi di undang-undang narkotika itu banyak para ahli hukum itu yang istilahnya banyak membantah lah ya Pak ya, yang mewajibkan bahwa itu sebenarnya harus diperbaiki Pak, harus direvisi ya, karena banyak kelemahan-kelemahan Pak di situ Pak. Jadi saran saya agar di kemudian hari DPR yang terbentuk melakukan perubahan terhadap undang-undang narkotika ini. Jadi jangan, karena kebanyakan kan korbannya adalah generasi muda ya. Generasi muda itu yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa di masa depan ya. Nah, jadi itu sebaiknya harus direhab Pak. Jadi dengan kata lain tidak wajib untuk dihukum, tidak untuk dipenjara lah. Karena akan malah menjerumuskan mereka ke jurang kejahatan yang lebih besar lagi Pak Apip. Oke, dan menurut Pak Toto bahwa maaf ya, di rutan hingga saat ini persoalan ini seakan tidak pernah berakhir. Itu karena persoalan demikian. Tapi tahan dulu ya, Pak Toto dan juga Ayah dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usaha komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, berinteraksi langsung, saya sudah membuka Anda di line telepon 0231 482138. Ada beberapa WhatsApp yang masuk nih ya, Pak Toto dan juga Ayah. Saya baca dulu. Ini dari Revi Mahesa ya. Ini dari Garut, cuma saat ini di Majalengka, katanya di Sukahaji ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Saya menyimak dari awal obrolan di Radar Cirebon TV katanya ya. Ini juga nontonnya lewat digital nih, nontonnya lewat digital, RCTV digital ya. Terima kasih penjelasannya. Akhirnya saya jadi tahu yang sebetulnya bagaimana. Saya ingin menanyakan ke narasumber, pertanyaannya bagaimana proses assessment itu. Terima kasih ya. Kemudian ada satu lagi, ini dari pemirsa dari Indri di kota Cirebon, tepatnya di Sukapura ya. Sukapura ya, kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga narasumber kemudian juga presenternya katanya sehat, amin. Terima kasih. Ini dari Indri. Kemudian ingin menanyakan bagaimana jika saat ada penggeledahan atau pemeriksaan kita ini positif katanya ya, bisa tidak assessment? Terima kasih. Ayah dulu, silakan. Nanti dilengkapi oleh Pak Toto. Silakan ya. Oke. Dari Revi. Dari Revi ya, Garut ya. Iya, Garut. Baik. Jadi gini, apabila badan menemukan perkara ini, Anda nggak usah sungkan-sungkan datang ke BNN. Jadi BNN nanti akan dikawal satu terpadu.
pelayanan satu terpadu. Itu ada dokter dari kesehatan, BNN dari penyidik dan segala macam. Nanti di situ ada pengantar asesmen, ya kan, dikawal sehingga diperiksa oleh kejiwaannya, psikiaternya. Betul tidak, ya kan, dia kecanduan dan segala macam. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, masyarakat nggak usah malu apa yang disampaikan oleh Pak Toto, datang aja ke sana, Tapi kan keburu digaruk gitu, diambil gitu ya ya. kan nanti dari polisi kan harus ada positif apa tidak. Nah, syarat-syarat itu untuk dipenjara atau tidak kan itu. Kalau memang dia pengguna, ya harus ada hasilnya, asesmennya. Kalau tidak nanti dibalikin lagi di kejaksaannya kan, belum memenuhi persyaratannya. Oke. Nah, di situ dikawal. Jadi masyarakat yang kena positif atau kecanduan, datanglah ke BNN. Di situ akan diarahkan, nanti ada pengantarnya. Dan itu hasil asesmen itu tidak bisa dibohongi gitu Tidak ya? bisa, karena medis. Medis nggak bisa. Jadi kalau udah medis mengatakan siapa, kan disumpah dokter tuh. Tidak bisa dibeli dengan uang. Hasil Nggak asesmen. ada. Jadi kalau asesmen itu menentukan bahwa itu positif, ada alatnya, lab dan segala macam, ada air urin, ya itu harus direhab, bukan di penjara yang tadi disampaikan Pak Toto. Undang-undang ini harus begini, betul. Nah, ini kan keliru dan pemahamannya yang keliru, penafsiran pasalnya. Ini. Jadi tadi disalahgunakan oleh bandar 112, 114 ke 127 karena menguasai itu. Nah, kan saya sudah contohkan di masyarakat, apabila ada kebakaran di masyarakat, hendaknya beramai-ramai, kebakaran itu jangan sampai merembet kemana-mana, meluas. Nah, inilah undang-undang dibuat tuh begitu. Makanya saya kasih edukasi Jangan hukum. sampai merembet ke yang lain kan kebakaran begitupun itu. narkoba, apabila ada tetangganya atau masyarakat yang kena narkoba, bukan diumpetin. Datanglah ke BNN untuk minta diobatin. Di situ tidak bayar seperak pun. Bisa diarahkan ke Lido atau ke Palutungan di Kuningan. Cirebon juga udah ada. Cirebon Kota sudah Cirebon ada. Untuk swasta rehab itu? tapi ya swasta ada. Berapa hari nanti keluar. Bukan di penjara. Makanya sekarang dengan di penjara yang tadi Pak Toto katakan ada 80%. Itu bukan solusi ya? Bukan. Bukan solusi berarti Pak Maka Toto? lebih parah dan keluar akan jadi bandar karena sudah Itu. menikmati kan gitu kejahatan. Itu. Ya pantesan tadi di dalam Nggak akan selesai-selesai. jeruji besi itu Saya sependapat dengan teman-teman penyidik ataupun ini, apabila bandar ya kita ringkus penjara. Tapi apabila itu pengguna ya mohon direhab. Dan undang-undangnya juga ada. Ada undang-undang, jadi masyarakat harus baca lah. Sekarang udah ada Google kok, tinggal browsing aja. Oke, baik. Ya. Pak Toto, ini bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan Pak Yahya? Baik, Mas Habib. Ini pertanyaan Yang dari nomor 2 ya itu ya kalau nggak salah. Iya, Indri, kemudian juga dari Revi Mahesa. Ini sebetulnya sama ini ya. Sama ya? Iya. Jadi gini, saran saya ya, misalnya ini kan mungkin Mbak Indri ini menanyakan ketika misalnya lagi di diskotik ketangkap tangan Ya, atau di gimana tempat lah, hiburan diperiksa lah ya. tangkap, ditangkap polisi, ternyata positif. Nah, saran saya, alangkah lebih baiknya sih menghubungi lawyer ya, biar nggak salah langkah ya, lawyer yang memang menguasai perkara narkoba ya, yang khusus itu. Jadi ketika, nah kemudian atau sendiri juga mungkin bisa ya, sendiri juga, tapi akan lebih rumit kayaknya, lebih rumit lah. Nah, bisa juga dia menghubungi lawyer, dan ketika lawyer akan mengurusnya, dia akan memintakan assessment ke BNN segala macam. Nanti kan yang sebenarnya bahwa intinya pecandu bukanlah pelaku kriminal, gitu Pak. Jadi gini, salahnya di Indonesia ini Pak, baik misalnya pihak kepolisian maupun jaksaan itu menyamakan unsur pasal 111-12 dengan 127. Nah, jadi dianggap sama itu. Padahal? Nah, padahal kan kalau itu berbeda Pak. Bandar untuk misalnya 111 untuk bandar, 127 untuk penyalahguna, untuk pemakai lah. Nah, jadi menyamakan itu justru akan membuat ketidakadilan Pak, menyamakan istilahnya sumun ius summa injuria, pepatah Yunani itu ya. Bahwa ketika itu disamaratakan hukum, faktanya akan semakin menyakiti hati manusia, hati masyarakat Pak. Jadi nggak boleh disamaratakan, masing-masing beda porsinya. Ini bandar-bandar, pengguna-pengguna gitu harus dibedakan Pak. Pengguna udah jelas di Undang-Undang Narkotika 127 dan bandar 111 sampai 114. Udah jelas itu ya? Ya udah jelas Pak. Jadi banyak salah tafsir juga nih. Baik. Akhirnya Ini multi tafsir akhirnya ya? multi tafsir. Jadi akhirnya kan kebentur kalau lawyernya itu pandai Pak, lihai lah, dia akan menang. Nantinya di Mahkamah Agung ujung-ujungnya menang. Seperti yang kami alami ini Ya, Pak. seperti yang dialami oleh Ayah dan juga Pak Sama Toto Ayah ya. itu ya. Ini satu lagi ya yang masuk ini dari Suhendi.
Ini di pemirsa di Palimanan ya. Selamat pagi Cirebon. Terima kasih penjelasannya. Ini untuk Pak Yanto dan juga Pak Soehartonya. Ya, ini Pak Yanto, ini Pak Soeharto. Jadi top semua ini ya pagi hari ini. Ini terima kasih atas penjelasannya yang akhirnya kami paham dengan edukasi pagi ini di Selamat Pagi Cirebon katanya. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya ke Pak Yanto dan juga ke Pak Toto. Undang-undang ini harus disosialisasikan agar masyarakat itu menjadi tahu, bukan hanya konsumsi untuk para lawyer dan juga APH katanya, aparat penegak hukum lainnya. Terima kasih, itu usulan saya katanya, harus ada sosialisasi biar masyarakat tahu. Ayah, setuju? Jadi gini, kalau memang masyarakat membutuhkan edukasi hukum, kami bisa undang sebagai narasumber untuk pencerahan ke desa-desa. Kami ada program kan, LB Pancana Hati, untuk datang ke desa untuk memberikan pencerahan hukum apa yang diminta oleh masyarakat. Contoh sekarang narkoba lagi booming. Jadi undang-undang itu berlaku bukan untuk selebritis, untuk artis, untuk semua masyarakat. Iya, taunya kalau narkoba kan mirip orang kelas menengah Orang ke atas. kaya, iya. Iya kan ya? Iya. Padahal tidak ya? Tidak. Semua itu hukumnya termasuk semua esmen tadi Ayah dan Pak Toto jelasin itu. Dan ya? itu tidak keluar duit. Jadi kalau ada sesuatu yang minta uang itu oknum aja. Saya ini ngalami, kenapa saya bicara begini? Karena saya sudah berjalan. Di Kuningan saya berhasil, di kemarin juga supir batubara juga menang juga. Itu bukti fakta. Apalagi yang bayar, yang nggak dibayar aja saya bela mati-matian kok. Itu kan demi keadilan. Ya gitu. Itu ya. Oke. Ini harus disosialisasikan Pak Toto. Betul. Jadi inilah salah satu kami hadir di acara Selamat Pagi Cirebon ya. Selamat Pagi Cirebon ini, Mas Apip. Jadi untuk mensosialisasikan Dan juga untuk aturan mencerahkan ini, ya. untuk mencerahkan ke masyarakat. Barangkali ada yang orang yang kena pidana udah terlanjur masuk apa gimana, dia bisa melakukan banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya, Mas Apip. Jadi kita bisa bantulah. Baik. Ini ada Kang Abuy di Pabedilan ya. Pabedilan Kabupaten Cirebon, tapi daerah sana nih ya. Iya. Ya, Timur, Kang timur. Abuy di Pabedilan Cirebon Timur ya. SPC, selamat pagi Cirebon. Nah, ingin menanyakan ke narasumber, saat kita divonis bahwa kita ini katanya narkoba, misalnya nih ya. Kemudian cara mengelaknya kan harus assessment, ya kan? Harus assessment. Kita sudah lama ini menjadi pengguna, tapi kita tetap disalahkan. Mengapa demikian? Ini kata Kang Abu. Tadi kata narasumber harusnya yang dihukum itu adalah pengedarnya ya, Iya. pengedar ataupun bandarnya. Persoalannya ini adalah rentetannya panjang dan melelahkan. Nah, bagaimana menurut narasumber katanya? Jadi gini Mas Apip, apabila ada kejadian demikian, hubungi lawyer yang paham dengan dunia narkotika. Ya kan, kalau memang itu pengguna, ya kami akan kawal dari mulai penangkapan, suratnya mana, bunyi pasalnya berapa. Jangan sampai masyarakat baru ditangkap nggak tahu pasal berapa yang dikenakan. Di situ ada 127, tapi di sini ada 1412, 114. Padahal itu kan sangat bikin tidak adil. Kalau memang 127 harus ada rentetannya, minta di asesmen, ada psikiater dari ke dokter jiwa dan sebetulnya. Ya, itu buat bukti nanti pada waktu tahap 2. Nanti begitu digelar di hukum acara, kami bisa. Ini loh Pak, ini harusnya direhab. Nanti putusannya rehab. Kayak di Kuningan kan saya juga begitu dikawal dari Gunung Jati segala macam mahasiswa Akper kalau nggak salah dulu. Pokoknya di salah satu perguruan tinggi lah saya pegang. Saya kawal dari penangkapan sampai dengan ke Rumah Sakit Gunung Jati. Begitu putusan di pengadilan dengan jaksa, sama sepakat bahwa ini mesti direhab. Kirimlah ke Lido, seperak pun nggak ngeluarin duit. Oh, direhab ya. Jadi kalau Bapak bicara asesmen bayar berapa, nggak, datang aja. Kalau narkotika itu masyarakat kadang-kadang malu untuk datang ke BNN. Padahal nggak usah malu, aib ya. Padahal nggak usah aib. Kita demi kebaikan keluarga. Itu 7 ya. turunan loh itu narkotika. Iya, itu Kang Abu ya di Pabedilan. Dan nanti bisa dilengkapi juga oleh Pak Toto dan tapi tahan dulu ya Pak Toto dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, segmen terakhir ya. Di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini saya masih membuka Anda untuk berinteraksi langsung. Anda bisa di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pengguna narkoba tidak layak dipidana. Ini sebuah tanda tanya pemirsa. Apa betul demikian? Ya, silakan Anda bisa mengomentari, Anda bisa menanyakan. Dan ada satu lagi sebelum Pak Toto nanti melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ayah ya. Ini dari pemirsa di Desa Kejuden ya, dari Mas Aan. Assalamualaikum, terima kasih penyampaiannya. Jadi kami tercerahkan pagi ini oleh narasumber di RCTV. Akhirnya kami melek hukum katanya ya. Persoalannya ini adalah, maaf katanya, lingkaran setan ya. Bagaimana cara mengikis itu? Terima kasih. Sebelum ke Ayah, Pak Toto dulu melengkapi tadi. Silakan. Terima kasih Mas Apip. Jadi menurut saya untuk memberantas hal tersebut ya Pak ya, utamanya dibenahin dulu peraturannya, undang-undangnya. Undang-undang tentang narkoba Kalau ini itu tetap dibenahin. begini? Kalau tetap begini, ya selamanya mungkin akan seperti ini. Akan jadi lingkaran setan, betul. Jadi kita harus perbaiki dulu aturannya. Nah, kita kan mengadopsi konvensi tentang narkoba juga tahun 76 semua segala macam itu, bahwa intinya setiap penyalahguna adalah korban, bukan pelaku kriminal. Jadi kita harus memperlakukanlah mereka dengan baik, karena generasi muda ini kan penerus bangsa. Jadi jangan sampai mereka terjerumus malah ke jurang yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kita harus bina mereka. Orang sakit, ibarat orang sakit Mas Afif. Jadi orang sakit ini harus kita obati, kita rawat dengan baik. Jadi jangan sampai dia malah dididik menjadi penjahat yang lebih besar lagi gitu. Di lembaga pemasyarakatan atau di rutan itu dia mungkin bergaul dengan teman-teman yang benar-benar bandar, nanti akan terdidik menjadi pengedar sebenarnya malah. Jadi sayang kan, negara malah lebih dirugikan. Itu ya, itu, Mas Afif. Ayah, yang memahami hal demikian ini kan sangat sedikit sekali gitu ya. Ketika tadi Ayah, Pak Toto menyebutkan kalau betul pas tertangkap kemudian minta asesmen saja gitu ya. Kalau toh akhirnya itu ada syaratnya nggak asesmen itu ya? Maksudnya syaratnya karena pengguna kita, misalnya ada pengguna nih lamanya berapa tahun baru assessment gitu, atau baru menggunakan boleh tidak assessment gitu, maksudnya begitu ya? Jadi gini, asesmen itu berlaku ke siapa saja, tidak perlu artis, orang tidak mampu pun berlaku. Karena apa? Saya udah ngasih contoh tadi Mas Apip, apabila kejadian di masyarakat begitu, jangan dibiarkan, datanglah ke BNN bahwa keluarganya ada yang kena narkoba. Untuk bisa walaupun dia baru menggunakan. Betul, jangan sampai menjalar yang tadi saya contohkan, kebakaran. Kalau sekarang dibiarkan kan makin hari kan makin banyak kecanduannya. Makanya tadi Pak Toto katakan undang-undangnya diberesin dulu. Kenapa? Karena ini keliru. Makanya lingkaran setan. Ya kan, kenapa? Karena di situ menguasai, orang memiliki pasti menguasai dan minum dan memakai. Nah, itu pun sama. Makanya harus dibenahi untuk pencandu bagaimana, pengedar bagaimana, ya kan? Harus dipilah-pilah. Di sini kan begitu ditangkap 112, 114, 127. Padahal itu sangat berat 112. Karena multitafsir itu yang tadi Pak Toto katakan. Dianggapnya pengedar, bandar, padahal nggak begitu. Minta di asesmen aja bahwa orang itu betul-betul kena kecanduan yang mesti diobati. Pemerintah kan udah banyak anggaran yang dikeluarkan untuk rehab. Mana penghuni rehab? Satu pun bisa dihitung, selebritis, artis, bagi mereka yang penyedih. Padahal tidak. Siapapun warga negara saya ya? di Cirebon udah berapa kali masuk di Lido. Dan itu berhasil. Masukin di Lido ya? Iya, seperak pun tidak ngeluarin duit. Kalau memang ada masyarakat yang kena narkoba, datang keluarganya, minta permohonan dari keluarganya bahwa adik saya atau anak saya minta direhab. Nah, ini jarang sekali masyarakat yang begitu. Iya kan, betul kan, jarang sekali masyarakat begitu datang karena malu, aib dan segala. Padahal nggak begitu. Jangan takut bayarnya berapa, tidak ada. Iya. Duitnya Orang tahunya ini. kalau persoalan narkoba kan yang betul, karena punya duit gitu kan. Yang narkoba yang punya duit sampai sekarang lari ke destro, ke obat-obatan. Kalau kita, kalau kita mengacu pada obat batuk malah sekarang ya, bisa 196, ya 97, itu kan jelas. Apa yang dipermasalahkan izin menjual, ya kan? Nah, kalau izin menjual siapa yang berhak? Tangkap, ya kan, narkotika. Padahal mereka hanya minum obat. Yang mesti direhabi jangan kecanduan minum destro.
Kalau memang mau adil, semua toko obat yang ada di kampung-kampung tutup karena dia tidak bisa izin menjual, tidak punya izin untuk menjual obat. Ayo, tadi Mas Apip obat batuk OBH aja ada destronya. Kenapa nggak pakai izin menjual pemerintah? Nah di sini juga harus dipahami masyarakat. Kalau mau bicara adil, ya semua harus ada izinnya. Jangan apotek apotek kan harus ada resep. Beli satu dus boleh, harusnya nggak boleh. Harus diawasi oleh narkotika atau oleh Pol PP. Ini kan bebas jual bebas. Ayo Pak, masyarakat jadi korban lagi di penjara lagi penuh lagi. Nah, ini yang keliru. Itu ya, baik. Saya menambahkan sedikit Mas Hafid ya. Silakan, Pak Toto. Jadi gini, saran saya kepada pemirsa ya, kepada semuanya lah masyarakat, ketika misalnya kita kena ada di antara anggota keluarga Anda itu tertangkap polisi misalnya, yang harus dimintakan awal dulu tes urin. Iya, tes urin dulu. Karena apa? Karena yang membedakan bandar dengan pengguna itu tes urin. Dari urin bisa. Tes urin. Jadi minta tes urin dulu ke polisi itu. Minta tes urin, saya mintakan tes urin. Nah, itu membedakan. Nanti kalau tes urinnya dia positif, otomatis dia pengguna kan. Nah, dan jarang biasanya kalau bandar sendiri atau pengedar bisa jarang pakai narkobanya sendiri, Pak. Dia nyari uang itu. Jadi mintakan tes urin dulu untuk membedakan itu. Kalau positif, nah itu salah satu syarat asesmen ya ke BNN. Baik. Ini itu ada saran saya, Pak. WhatsApp berikutnya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noli Liandar. Ini dari Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat yang tadi disampaikan oleh narasumber. Satu hal yang ingin saya tanyakan ke narasumber, bagaimana cara menghukum para pemakai dan para pengedar narkoba agar mereka jera. Padahal hukuman mati pun sudah banyak yang dieksekusi. Terima kasih katanya. Jadi gini, pemirsa TV. Noli Liandar ya? Ya, Liandar Kabupaten ya. Kuningan. Kuningan ya, kayaknya Cigugur itu kalau nggak salah. Jadi kalau memang untuk menjerat itu, masyarakat jangan diam saja. Kalau memang ada, hubungilah kepolisian yang terdekat atau BNN. Sehingga tidak ngamprak kepada masyarakat sekitarnya. Jangan dibiarkan. Tidak menjalar yang lain ya. Kalau memang ada gitu, tolong laporkan, kasih data yang lengkap. Ini loh Pak Polisi, ini loh Pak BNN. Orangnya si A jam sekian kalau transaksi. Karena transaksi aja, kalau narkotika terus terang aja. Ada yang istilah pakai kuda, ada pakai lakban. Kalau ada tiang listrik, ada lakban, itu ada nggak jauh dari narkoba. Jadi kalau ada biasanya begitu ya? Iya, jadi nempel itu pakai lakban, nanti di situ ada barang yang dilempar. Jadi kalau masyarakat ada tiang listrik ataupun apa yang ada lakban, hubungi segera. Mencurigai. Baik. Udah. Iya, silakan Pak Toto, silakan. Nah, ini saya menambahkan juga sedikit Mas Habib ya, keterangan dari Ayah tadi. Jadi saran saya, para penegak hukum itu harus menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi gitu ya. Dalam artian gini ya, si pengguna atau penyalahguna narkoba, tempatkanlah mereka direhabilitasi. Kemudian kalau bandar dan pengedar, hukumlah dia yang seberat-beratnya. Itu saran saya tuh. Itu ya. Karena apa? Karena hukum itu harus tegas. Rex dura sed tamen scripta. Hukum itu harus tegakkan dengan benar. Ya. Baik. Sayang sekali nih Ayah, kemudian juga Pak Toto, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ayah dulu, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Silakan singkat saja. Baik, kepada masyarakat pemirsa TV Radar Cirebon, apabila ada keluarganya yang kena narkoba ataupun ketangkep, hubungilah pengacara yang profesional yang tahu tentang narkotika. Jangan dibiarkan. Kalau memang ada susah, lapor saja, nanti kami yang ngawal. Jadi nggak usah segarnya, jangan bicara, saya nggak punya duit nih, hubungi pengacara. Ada LBH, gratis. Saya ngebela gratis semua kok, berhasil. Mau di Kuningan, mau di Cirebon, di Sumber aja silakan aja. 5 tahun setengah sampai 1 tahun, lepas. Lepas akhirnya ya, baik. Oke, silakan Pak Toto. Itu betul, saya melengkapi saran dari Ayah. Jadi ketika ada di antara keluarga Anda yang terkena, silahkan hubungi kami. Nah, dalam hal ini ya. Nah, dan saran bagi para parlemen ya. Nah, itu segeralah perbaiki undang-undang tentang narkoba ini, tentang narkotika ini, agar ada tatanan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Toto. Ayah,
ya. Selamat nih dokternya ya. Amin, Oke, amin. terima Amin, kasih amin, nih ya amin. sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah berkonsultasi, berpendapat, menanyakan ya lewat interaktifnya lewat WhatsApp di pagi hari ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.